حي على الفلاح. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairul anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhul ladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila akhir as-surah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadrat al-afadil, al-mukarramin wal-mukarramat, para ustaz-ustaz kita, para kiai kita, guru-guru kita, para pimpinan-pimpinan kita yang membersami kita di majelis yang barokah ini, pengajian bulanan daripada FPI Jakarta Pusat. Insya Allah akan selalu bersama kita, para pimpinan kita, beliau Buya Abdul Majid SE, Ketua PPD FPI Jakarta. Juga tadi yang baru saja menyampaikan sambutan dan tausiahnya Ustaz Ridho Reza Lesmana, Ketua DPW FPI Jakarta Pusat, dan juga sahabat kita Bang Bunaya Kamil, Ketua DPC FPI di Tanah Abang, dan tadi juga Ustaz Abdul Jalil, Ketua DPC PKS di Tanah Abang. Juga bersama kita ada Panglima LPI DKI Jakarta, Bapak atau Bang Muhammad Subhan. Ada juga Habib Soleh Napoleon, Bapak Handono Wido Wijoyo, Ketua RW 011, Bapak Hadi Gunawan, Wakil RW 011, Bapak Wawan Abdurrahman, Bendahara RW, Bapak Mamar Rais, Imam Masjid kita, dan Bapak Ustadz Maulana, Ketua Ta'amir dari Masjid Nurul Falah, dan juga Bapak Muslim Jamhari, Imam Masjid kita juga, para mujahidin, mujahidat dari FPI, para laskar yang semuanya saya hormati. Saya dengar ada yel-yelnya ya di laskar FPI kita ya. Bisa kita teriakkan. Kita coba ya. Laskar. Siapa kita? Apa tugas kita? Takbir. Allahu Akbar. Baik. Berarti tidak itu sebuah mukadimah yang mudah-mudahan mendekatkan kita semuanya pada pengajian pada malam hari ini yang sekaligus nanti Buya Abdul Majid akan memberikan ayat-ayat kauniyah dan kauliyahnya begitu ya. Saya akan menyampaikan sebagian besarnya adalah ayat-ayat konstitusi ya, terkait dengan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Jadi terima kasih sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, dan terima kasih kepada FPI Jakarta Pusat yang telah bekerjasama dengan kami di MPR, dan tentu doa kita dan syukur kita kepada Allah SWT dan doa kepada Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab hafizahullah wa mata'anallah bitul hayatihi wa barakati ilmihi wa amalihi wa jihadi wa da'watihi amin. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Abdul Jalil, memang kami di MPR bekerjasama dengan seluruh pihak ya, ada dengan yayasan, dengan ormas, dengan LSM, dengan pesantren, dengan kampus, dengan organisasi politik, dengan rekan-rekan TNI, rekan-rekan Polri untuk mensosialisasikan 4 pilar MPR RI ini. Agar apa? Agar kalau kemarin kita mendengarkan arahan dan atau tausiah daripada Habib Muhammad Rizik Syihab pada dialog dan temu 100 tokoh dengan beliau tanggal 2 Desember 2020 kemarin, beliau menyampaikan bagaimana kita semuanya mencintai negeri kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah yang memberikan teladan kepada kita tentang mencintai negeri beliau. Disampaikan kemarin bagaimana Rasulullah mencintai Mekah, sehingga beliau menyampaikan seandainya beliau tidak dikeluarkan dari Mekah, tidak dikeluarkan oleh warga Mekah, pastilah beliau akan selalu berada di Mekah. Beliau juga mencintai Madinah.
Begitu cintanya beliau kepada kota Madinah, sampailah kemudian nama kota itu beliau rubah. Ketika beliau hijrah pertama kali ke Madinah, nama kotanya adalah Yathrib. Yathrib itu satu ungkapan yang mirip dengan Tarib. Dan Tarib itu adalah satu ungkapan yang menandakan tentang adanya kerusakan atau kehancuran. Beliau ubah nama Yathrib menjadi nama yang luar biasa bagus. Thayyibatut Thayyibah. Kota yang paling bagus, yang paling indah. Atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang tercerahkan, yang diterangi oleh cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya beliau kepada kota di mana beliau hijrah, nama beliau rubah menjadi sesuatu yang menandakan keunggulan. Sama juga ketika dulu Sultan Falatehan atau Sunan Gunung Jati kemudian memenangkan jihad mengusir penjajah Portugis dari Sunda Kelapa, maka beliau ubahlah kemudian Sunda Kelapa ini menjadi Jayakarta. Jayakarta adalah satu ungkapan yang merujuk kepada surah Al-Fatah ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Itulah terjemahannya adalah Jayakarta dan kemudian disingkat menjadi Jakarta. Dan Rasulullah pun juga yang mengajarkan kepada kita bahkan bukan hanya cinta pada kota, kepada tempat, bahkan cinta kepada, Habib Rizik kemarin menyampaikan bagaimana Rasulullah pun juga mengajarkan cinta kepada Gunung Uhud. Rasulullah pernah menyampaikan Al-Uhud atau Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Satu gunung yang kita cintai dan dia mencintai kita. Satu tanda bagaimana Imam Besar pun mengingatkan kepada kita semuanya untuk sekali lagi kita mencintai negeri kita, karena Rasulullah dahulu mengajarkan tentang mencintai kawasan di mana Rasulullah berada, baik itu Mekah, Madinah, maupun juga bahkan Gunung Uhud itu sendiri. Nah, mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena kita di Indonesia kan ada ungkapan nih, ungkapannya sangat populer. Tak kenal maka tak sayang. Kan kita mau menyayangi, tapi kalau kita tidak mengenal bagaimana bisa menyayangi? So kadang-kadang ada kondisi di mana tiba-tiba kemudian orientasinya umat Islam ya main dicurigain aja. Tuduh teroris lah, radikalis lah, kemudian eksklusif lah gitu ya. Seolah umat Islam itu satu komunitas yang tidak mempunyai jasa bagi Indonesia, bagi kemerdekaan Indonesia, bagi hadirnya Pancasila, bagi hadirnya Undang-Undang Dasar, menghidupi Bhinneka Tunggal Ika, termasuk juga menyelamatkan NKRI. Jadi adanya cuma disalah-salahin mulu, seolah-olah tidak ada jasanya, seolah-olah tidak mempunyai peran serta yang sangat penting bagi Indonesia, bahkan mungkin menjadi kontraktor saja, tukang kontrak saja gitu, sehingga hanya di pojok-pojokin saja. Tapi kadang-kadang ya ini yang saya sebut sebagai kelompok Islamofobia, ya, menyalahpahami umat Islam dan peran serta umat Islam. Kadang-kadang di kalangan umat juga agak karena tidak mengenal tentang Indonesia dengan baik dan benar, maka kadang-kadang terjebak dengan yang saya sebut sebagai Indonesiafobia. Anti atau serba anti kepada apa saja yang terkait dengan Indonesia. Jika kadang-kadang ada yang langsung mengatakan Indonesia kafir. Ada yang mengatakan Indonesia bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena Republik tidak ada pada masa Rasulullah. Karena pemilu partai politik tidak ada pada masa Rasulullah. Ya memang tidak ada pada masa Rasulullah. Justru akan aneh kalau pada masa Rasulullah sudah ada pemilu, sudah ada Republik. Ya. Tetapi apakah serta-merta yang tidak ada pada masa Rasulullah otomatis artinya adalah bid'ah? Enggak juga. Apa buktinya? Karena kawan-kawan yang suka membid'ahkan biasanya juga punya radio, punya TV. Padahal Rasulullah waktu dakwah nggak pakai radio dan nggak pakai TV. Ya, jadi radio dan TV itu sama aja dengan partai, sama aja dengan Republik. Dia adalah wasilah sarana. Dia masuk dalam kategori al-aslu fil asya al-ibahah illa madalla dalil ala khilafi. Jadi, nah kedua kondisi ini yang mudah-mudahan dengan kalau kita mengenal baik Indonesia, dengan peran ulama, peran para habaib, peran para umat begitu ya untuk Indonesia ini, mudah-mudahan akan hilanglah ya Islamofobia, anti pada umat Islam, tapi umat Islam pun juga hilanglah pemahaman yang serba mengkafirkan, serba membid'ahkan, tapi melihat Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah, dan bahkan hadiah umat Islam bagi Indonesia. Jadi saya sampaikan di depan ada satu kaidah di Indonesia kita yang populer, tak kenal maka tak sayang.
Nah, karenanya agar kita bisa menyayangi Indonesia sebagaimana Rasulullah menyayangi Mekah, menyayangi Madinah, menyayangi Uhud, maka kita perlu mengenal. Mengenal inilah yang kami sampaikan dalam bentuk sosialisasi 4 pilar MPR RI. Kemarin Imam Besar Habib Rizik Syihab menyampaikan tentang bahwa Pancasila itu adalah bukan sekedar pilar, dia adalah dasar. Betul. Nah, kegiatan kita di MPR ini adalah berbeda dengan dulu. Dulu memang ada kegiatan namanya 4 pilar kebangsaan. Itulah yang kemudian menjadi masalah karena memperkirakan Pancasila itu hanya pilar. Itu sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah tidak boleh, dan kami di MPR tidak pakai itu lagi. Kita pergunakan istilah kita adalah 4 pilar MPR RI. 4 pilar MPR RI itu disebutkan langsung. Pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi langsung Pancasila itu dasar negara, selesai. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai Konstitusi Indonesia. Beda dengan dasar negara. Kemudian NKRI, pilar yang ketiga, sebagai bentuk negara. Jadi Indonesia kita bentuknya bukan negara kerajaan, bukan negara federal seperti Amerika Serikat. Indonesia adalah negara republik berbentuk kesatuan. Kemudian kita juga mempergunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam-ragam. Ya memang beragam-ragam. Ada latar belakang suku berbeda-beda. Jakarta ini saja kan berbeda-beda. Ada Kampung Bali, ada Kampung Ambon, ada Kampung Jawa, ada Pekojan, ada Kampung Makassar, begitu. Beragam-ragam. Tentu juga rekan-rekan Betawi ada di sini. Tapi kita satu juga. Itulah 4 pilar. Jadi memang ini adalah 4 pilar yang kemudian menegaskan bahwa 4 pilar MPR ini di dalamnya ada Pancasila yang adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi beda antara pilar dan dasar memang. Kemarin Habib Rizik juga menegaskan ketika beliau menjelaskan tentang revolusi akhlak itu, beliau tegaskan kembali bahwa jangan mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Karena pada hakikatnya revolusi akhlak sekalipun, atau bahkan revolusi akhlak itu juga sesungguhnya adalah merupakan penjabaran daripada 5 sila dari Pancasila. Mengapa bisa demikian? Kalau menurut saya memang bisa demikian karena sejak dari dulunya ketika Pancasila itu diciptakan, disepakati, itu sudah melibatkan dan sekaligus mendapatkan persetujuan daripada para ulama yang ya keilmuan keagamaannya, kecintaannya kepada Islam, perjuangannya pada umat Islam, kecintaannya pada Indonesia tidak diragukan lagi. Ya. Kalau kita lihat misalnya ketika dibentuklah, ya waktu itu dibentuk satu panitia ya untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, namanya BPUPK, itu dalam rangka untuk menyepakati kita akan membuat Indonesia merdeka, negara Indonesia merdeka. Tapi dasar negaranya apa? Terjadilah perdebatan di sana. Ya, tokoh-tokoh umat Islam seperti dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Kahar Mudakir, ya. Dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Maskur, dari PUI ada Kiai Haji Anwar Sanusi, ada Kiai Haji Abdul Halim, ya. Mereka menyampaikan karena Indonesia ini mayoritas Muslim, wajarnya kalau dasarnya adalah Islam. Kemudian kelompok yang lain mengatakan, ya memang mayoritas kita Muslim, tapi sekaligus juga Muslim itu juga bermacam-macam. Tapi juga kita juga bertemu dengan begitu banyak kelompok di luar agama Islam. Karenanya mestinya asas kita adalah yang bisa menyatukan semuanya. Itulah asas kebangsaan. Bung Karno kemudian menyampaikan pidatonya yang menyampaikan tentang Pancasila 1 Juni. Nah, Pancasilanya Bung Karno ini berbeda dengan Pancasila yang nanti akan kita sepakati. Ya, beliau sampaikan 5 sila itu adalah pertama adalah tentang peri kebangsaan, kedua adalah peri kemanusiaan atau internasionalisme, ketiganya adalah tentang demokrasi, permufakatan begitu ya, tepatnya tentang keadilan sosial, dan kelimanya tentang ketuhanan. Itulah yang disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Nah, ini kan belum sepakat nih. Jadi dasar negara kita apa dong? Belum sepakat. Karenanya dibuatlah panitia kecil untuk merumuskan yang disepakati sebagai dasar negara Pancasila itu apa? Dibentuklah panitia 9. Nah, di panitia 9 itu, rekan-rekan sekalian, di situ ada 9 tokoh yang menandakan tentang keragaman yang ada. Ya, latar belakang suku, ada Jawa, ada
Sumatera, ada Sulawesi, ya, keragaman agama, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, maramis, keragaman latar belakang politik, ada yang partai nasionalis sekuler, ada yang partai Islam, ya, latar belakang ada partai, ada ormas, ya, ada yang latar belakangnya ahli ekonomi, ada ahli hukum, ada insinyur, ya, dan juga ada yang ahli agama. Mereka semuanya berkumpul di Jakarta dan menyepakati Piagam Jakarta yang alinea ketiganya menegaskan tentang bahwa kemerdekaan Indonesia itu nanti adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan karena pemberian Jepang, bukan karena pemberian Belanda, bukan karena untuk menjadi komunis, bukan untuk menjadi ateis, untuk menjadi liberalis, untuk menjadi sekuleris, hedonis yang melupakan tentang berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu semuanya dimulai juga dengan penegasan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karenanya segala bentuk penjajahan harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Itulah karenanya kami di DPR, di MPR selalu memastikan tentang perjuangan kita bagi Palestina, mendukung perjuangan Palestina, karena Palestina masih dijajah oleh Israel. Ya, karena ketika kemarin ada pernyataan dari pihak Kemenkumham, dari Ditjen Imigrasi, memberikan visa, calling visa bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Israel, kita tolak keras, saya tolak keras, saya katakan bahwa itu mengkhianati konstitusi, itu tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu tidak sesuai dengan sikap Bung Karno, tidak sesuai dengan sikap, bahkan sikap Pak Jokowi sendiri yang bahkan menuntut agar kita memboikot Israel saja, karena Israel masih menjajah Palestina, bahkan beliau juga yang menyampaikan agar bangsa-bangsa dari OKI bersama dengan beliau untuk membela Palestina merdeka. Jadi kalau kita serius membela Palestina merdeka, mestinya jangan kasih dong kesempatan yang seolah-olah ada hubungan antara Indonesia dengan Israel dengan dibukanya visa atau calling visa itu. Ya, kita tolak itu karena sekali lagi pembukaan Undang-Undang Dasar tegas memberikan posisi yang demikian amat sangat jelas. Nah, nanti di alinea yang keempatnya, alinea keempat di separuh akhirnya alinea keempat itu ada tentang kesepakatan tentang dasar negara. Inilah Pancasila. Sekalipun tidak disebut secara letter, secara nasan, secara lafdian begitu ya, tapi semua orang paham bahwa itu adalah Pancasila. Semula disebutkan bahwa sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti yang kita hafalkan sekarang. Kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin hikmat biasa dalam pemusatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, disepakatilah itu. Jadi, itu sebagai jalan tengah antara pihak-pihak yang menginginkan agar dasar negara adalah Islam, dan pihak yang menginginkan dasar negara adalah kebangsaan, disepakatilah menjadi Pancasila yang di dalamnya ada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Nah, pada sore harinya, orang-orang dari Indonesia Timur, mereka menyampaikan keberatan bahwa kalau 7 kata itu dalam sila pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar, masih ada sila pertama di dalam Pancasila, di pembukaan Undang-Undang Dasar masih seperti itu, mereka merasa tidak menjadi bagian dari Indonesia, mereka akan keluar dari Indonesia, mereka mengancam akan keluar dari Indonesia. Dan ini tentu satu hal yang tidak sesuai dengan tujuan Indonesia merdeka. Tentu Indonesia merdeka supaya kita bisa bersatu, tidak lagi dijajah oleh Belanda, tidak dipecah belah oleh Belanda. Karenanya masalah itu disampaikanlah kepada Bung Hatta, dan Bung Hatta menyampaikan kepada 4 tokoh umat Islam, satu dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Kiai Haji Ki Bagus Saidikusumo, tokoh dari pesantren di kalangan Muhammadiyah, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, dan Mr. Kasman Singodimejo dari Partai Islam Indonesia. Nah, 4 tokoh ini kemudian berembuk dan mempertimbangkan bahwa kita harus mempertimbangkan masalah terbesar bagi umat dan bagi bangsa. Sehingga kemudian disepakatilah sebuah sirah, sebuah ungkapan yang baru, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Ki Bagus Saidikusumo menegaskan dan nanti disetujui oleh Kiai Haji Wahid Hashim bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Jadilah dengan itu selamatlah Pancasila,
Selamatlah dengan Pancasila Indonesia yang baru diproklamasikan itu tidak menjadi pecah, dan kemudian Indonesia bisa memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Tetapi, ya mas sekalian, Belanda tidak rela Indonesia merdeka begitu saja. Karena terus diganggu terus. Sehingga kemudian tidak lama dari Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus itu, Belanda terus menyerang dan bahkan membonceng sekutu dari Surabaya. Mereka ingin menjajah kembali Indonesia. Kemudian tampillah para ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau melihat bagaimana Belanda ingin comeback, ya, dan beliau melihat bagaimana umat siap untuk berjihad membela Indonesia merdeka ini. Padahal sila pertamanya sudah berubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Maka beliau kumpulkanlah para ulama di Jawa Timur dan di Madura, dikumpulkan di Surabaya, dan kemudian disepakatilah yang kemudian disebut sebagai fatwa jihad atau resolusi jihad, yang isinya diantaranya adalah tentang hukum fardu ain, membela kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus itu, supaya tidak dijajah lagi oleh Belanda. Fardu ain bagi siapapun yang tinggal di Surabaya dan masyarakat cluster di sekitar Surabaya. Di luar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian siapapun yang meninggal dalam perjuangan ini, karena ini adalah melaksanakan jihad fisabilillah, maka dia mati sebagai syuhada. Dan siapapun yang mengkhianati, dia boleh dihukum bunuh. Begitulah pada waktu itu. Dan heroiklah, tampillah. Yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama, termasuk Kiai Haji Wahab As-Sunghoh, yang kemudian dari fatwa itu, kemudian dari fatwa jihad itu nanti mereka membentuk, ada namanya Laskar Jihad, ada namanya Laskar Santri, ada namanya Laskar Kiai, ada namanya Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, gitu ya. Mereka membentuk itu semuanya dan berjihad, melaksanakan resolusi jihad itu melawan pemberontakan Belanda, padahal mereka tahu bahwa sila pertamanya sudah berubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Saya yakin bahwa mereka, yang para ulama-ulama besar pada zamannya, sekaligus mereka adalah memahami betul tentang syariahnya, syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paham betul tentang tantangan zaman pada waktu itu. Mereka kemudian tetap membuat satu ijtima, buat pertemuan para ulama di Surabaya dan menfatwakan fatwa jihad yang kemudian mereka pergunakan betul-betul untuk mempertahankan Indonesia merdeka, sekalipun dari Pancasila, sila pertamanya sudah mengalami perubahan. Dari itu kemudian bahkan menghadirkan persetujuan. Ketika kemudian umat Islam, ya, pada tanggal 7 dan 8 November tahun 45 menyelenggarakan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Dan kesimpulannya ada dua di Jakarta itu, keputusannya. Pertama adalah membentuk satu partai Islam saja, namanya Partai Masyumi. Dan yang kedua adalah mendukung fatwa jihad dari Nahdlatul Ulama di Surabaya. Padahal yang di Jogja itu mayoritasnya adalah dari kalangan Muhammadiyah maupun juga dari ormas-ormas non-Muhammadiyah maupun non-NU. Mereka bertemu semuanya untuk membentuk Partai Islam Masyumi dan mendukung fatwa jihad tadi itu. Jadi ini sudah semacam ijma antara para ulama, baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah maupun yang lainnya. Nanti Muhammadiyah secara tersendiri membuat yang disebut sebagai amanat jihad, ya, pada tanggal 28 Mei tahun 1946. Dibuat amanat jihad dari Yogyakarta, ditandatangani oleh pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta, yang di dalamnya menegaskan tentang pentingnya umat Islam berada di garda terdepan, membela Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Subhanallah. Jadi risalah jihad, amanat jihad, resolusi jihad, amanat jihad itu diputuskan oleh para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas yang lain, ketika mereka juga sudah tahu bahwa Indonesia ini sila pertamanya tidak lagi sebagaimana yang ada dalam Piagam Jakarta, tetapi sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi memang difahami yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dan ketika itu adalah tauhid, akidah, maka dia justru memberikan landasan yang kuat. Karena syariah ya akan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar kalau bahasanya adalah akidah, gitu kan? Karenanya ungkapannya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin itulah tauhid, itulah akidah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itulah syariah. Jadi demikianlah rekan-rekan sekalian, para ulama kita memberikan alas yang kokoh dan kuat untuk menghadirkan dasar negara Pancasila dan bahkan bisa berkompromi bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, menghadirkan maslahat yang terbesar, kan hakikat daripada syariah adalah maslahah. Para ulama menyampaikan asyariatu tahqiqul maslahah, idza thammatal maslahatu fa thammatas syariah. Tentu
maslahat di sini adalah maslahat yang mu'tabarah, bukan maslahat yang mulghah. Nah, kita akan lihat juga kalau dari jalur para habaib yang kemarin saya sampaikan dalam kesempatan saya di pertemuan 100 tokoh itu, kita lihat juga para habaib itu sedemikian luar biasa mempersiapkan agar umat mengenal dan mencintai Indonesia ini. Saya sampaikan Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar yang biasanya disebut Suha Mutahhar, itu pada tahun 45 menciptakan lagu syukur, bahkan dimulai dengan syukur dulu. Dan kemudian ketika Indonesia merdeka, kemudian beliau pada tahun 46, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, beliau menciptakan lagu Hari Merdeka. Hari Merdeka dan Syukur adalah dua lagu yang begitu heroik dan begitu mendalam, yang selalu dinyanyikan pada saat bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Jadi agar kemudian umat menerima Indonesia ini, para ulama bermusyawarah menghadirkan Piagam Jakarta, menghadirkan Pancasila, menyalakan Pancasila, bahkan menghadirkan resolusi jihad, menghadirkan amanat jihad. Para habaibnya pun juga menciptakan syair dan lagu untuk kemudian membuat bangsa ini betul-betul cinta kepada Indonesia. Dan bahkan ketika kemudian Bung Karno menyampaikan kepada Habib Ali Kuitang, tepat beliau sering menginap gitu ya, atau bertemu. Bung Karno setelah menyampaikan proklamasi Indonesia Merdeka, kan proklamasi itu disampaikan hari Jumat, tanggal 9 Ramadan tahun 1364 gitu ya, atau tanggal 12 Agustus tahun 45. Setelah Bung Karno menyampaikan proklamasi itu, kan beliau kemudian naik sepeda pergi ke Kuitang, ke tempatnya Al-Habib Ali Kuitang, dan kemudian disampaikanlah di sana, hampir beliau salat Jumat, disampaikanlah tentang tadi Indonesia sudah diproklamasikan sebagai negara merdeka. Langsung Bung Habib Ali Kuitang memerintahkan pada jamaahnya untuk membuat bendera merah putih dari kain yang ada gitu, dan termasuk menyampaikan kepada melalui jalur beliau tentang berita tentang Indonesia merdeka supaya umat Islam menerima dan mensyukuri karunia Allah yang bernama Indonesia merdeka. Dan berita itu sampailah kemudian ke Al-Habib Sis Al-Jufri Al-Idrus, kakek daripada Dr. Salim Segaf Al-Jufri di Palu sana, dan kemudian beliau pun membuat syair yang intinya menyambut Indonesia merdeka, mendukung Indonesia merdeka, mendukung bendera merah putih, mendukung Bung Karno sebagai Presiden Indonesia pada waktu itu. Itulah para habaib yang begitu luar biasa mempersiapkan gitu ya, agar umat menerima Indonesia, bahkan menyambut hadirnya Indonesia merdeka ini tentu dengan harapan yang sebenarnya agar Indonesia betul-betul menjadi realisasi daripada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu. Dan ada lagi para habaib yang bahkan menjadi sultan. Saya sebut dua saja di sini, karena memang sebelum Indonesia merdeka kan Indonesia terdiri daripada kesultanan-kesultanan. Dan sebagian kesultanan itu, para sultannya adalah keturunan daripada Dzurriyyatur Rasulillah, sebagiannya dari jalur Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, karenanya disebutnya sebagai syarif. Ada dua syarif yang menjadi sultan pada waktu itu, yaitu Syarif Hamid Al-Qadri kedua, Syarif Abdul Hamid Al-Qadri kedua, Sultan Pontianak. Jadi begitu Indonesia merdeka, maka beliau menyampaikan bergabung dengan Indonesia merdeka, dan diserahkanlah kedaulatan kerajaan Pontianak yang sudah berdiri 2-3 abad sebelumnya, diserahkan pada Indonesia, dan bahkan beliau membantu dengan 300 meriam dan atau pucuk senjata untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Dan beliaulah nanti yang menciptakan lambang burung Garuda Pancasila. Jadi burung Garuda Pancasila itu yang menciptakan adalah seorang sultan yang syarif, yang min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam juga. Ada lagi satu lagi Sultan Syarif Qasim kedua, sultan daripada Kesultanan Siak Indrapura ya, di Riau, di Sumatera. Ketika Indonesia merdeka, maka Sultan Syarif Qasim kedua tidak ragu untuk kemudian bergabung dengan Indonesia merdeka, dan bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan beliau, kesultanan beliau yang sudah berdiri berabad-abad sebelumnya dan dipertahankan dengan perang dan lain sebagainya. Beliau serahkan juga mahkota emas beliau kepada, atau mahkota kesultanan beliau kepada Indonesia, dan beliau bantu Indonesia dengan uang cash yang tidak sedikit, 1,13 juta gulden, setara dengan 1,3 triliun rupiah pada waktu itu. Jumlah yang luar biasa, amat sangat besar waktu itu, apalagi sekarang jumlah itu juga jumlah yang sangat besar gitu ya.
Dan itu diberikan gratis, bukan ngutang, bukan diberikan sepenuhnya. Kerajaan diberikan, uang diberikan. Tentu maksudnya adalah bukan untuk kemudian Indonesia menjadi negara yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menandakan adanya syukur, adanya berkah. Tapi tentu adalah diharapkan menjadi negara yang betul-betul menghadirkan cita-cita Indonesia merdeka yang bersatu, yang makmur, yang adil, yang berdaulat, yang mensyukuri karunia Allah, dan tidak menjadi sesuatu yang kemudian malah menghadirkan masalah-masalah. Saya mengatakan begitulah para habaib kita, para ulama kita mempersiapkan Indonesia merdeka, menghadirkan Indonesia merdeka, Pancasilanya, ya, dan kemudian bahkan mengawalnya sampai kemudian termasuk juga supaya tidak kembali dijajah oleh Belanda dengan tadi amanat jihad, tadi ada resolusi jihad, ada amanat jihad yang memang disampaikan, ya, tidak pakai adzan memang, karena memang itu adalah satu perintah, ya, atau satu ungkapan yang sampaikannya tidak melalui adzan, bisa disampaikan melalui cara-cara yang lain, karena adzan tentu adalah sebuah ritual yang sudah selesai, ya. Kalau kita di Ahlussunnah wal Jamaah tentu kita tidak menambah-nambah lagi, sudah selesai. Bahwa kemudian akan ada pengumuman, ada informasi, ada ajakan, ya silahkan sampaikan itu, tapi jangan itu dimasukkan ke dalam adzan, karena nanti akan menjadi masalah baru di dalam kehidupan beragama kita, memecah belah dan malah tidak menghadirkan ukhuwah yang membuat kita semakin kokoh. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian, dengan pendekatan tadi kita akan melihat bahwa, atau mengapa para ulama kemudian pun juga demikian mudah untuk melakukan penyikapan demikian luar biasa, karena kalau merujuk pada Pancasila seperti yang diterangkan oleh Habib Rizik Syihab, maka kita akan dapatkan bahwa Pancasila itu memang 5 silanya bisa kita terangkan melalui pendekatan ad-daruriyat al-khams. Ada hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul ird, hifdzul akal, hifdzul almal, semuanya bisa. Atau dengan pendekatan beliau sebagai revolusi akhlak juga bisa. Bisa juga melalui pendekatan yang lainnya, bahwa selain Tuhan yang Maha Esa adalah tauhid, kita akan lihat bahwa pada sila kedua itu kan sudah mulai ada ungkapan-ungkapan yang dasarnya adalah dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adil jelas adalah perintah dasar dalam Al-Quran. I'dilu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa akramu bittaqwa, misalnya. Kalau kata-kata adab tentu adalah Rasulullah menyampaikan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kalau itu jadi di sila kedua nampak betul bagaimana warna daripada para ulama yang berjuangkan bagaimana hadirnya dasar negara itu yang kemudian bersesuaian dengan apa yang menjadi ajaran agama. Persatuan di Indonesia jelas itu adalah satu ungkapan tentang wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, perintah untuk berukhuwah, perintah untuk bersatu padu. Untuk yang keempat, apalagi amat sangat jelas kerakyatan yang dibimbing hikmat kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, kerakyatan dari ra'iyah dalam permusyawaratan dari musyawarah, kerakyatan yang dibimbing hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Rasulullah menyampaikan hikmah itu dalatul mu'min. Al-Quran mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, ya. Kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah fil amr, permusyawaratan perwakilan, wakalah. Kemudian sila yang kelima juga sangat jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ya tadi adalah seluruh rakyat juga adalah rakyat. Tidak ada dua kata yang terulang, kata-kata adil dan kata-kata rakyat. Dan kedua-duanya menandakan bagaimana kemudian 5 sila itu memang apakah dengan pendekatan ad-daruriyat al-khams maupun dua revolusi akhlak maupun juga dari pendekatan semantik dari terminologi yang dipakai memang sudah sangat benar yang disampaikan Habib Rizik Syihab bahwa ya tidak boleh bertentangan antara Pancasila dengan Islam, dan bahkan revolusi akhlak itu sendiri basisnya adalah pengamalan dan penjabaran daripada 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Rekan-rekan sekalian, bila ini kita lanjutkan sedikit lagi, kita akan lanjutkan dengan bahwa dari undang-undang dari Pancasila itu kemudian nanti akan membentuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 ini pernah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Dasar 50, Undang-Undang Dasar RIS sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1950, kemudian Bung Karno membuat dekret untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian pada masa reformasi, sebagaimana tuntutan reformasi, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita yang sekarang ini sesungguhnya mengakomodasi begitu banyak hal yang menjadi kemaslahatan bagi umat juga. Ya, salah satu diantaranya adalah tentang prinsip iman, takwa, dan akhlak yang mulia.
Dulu Undang-Undang Dasar ini sebelum perubahan pada era reformasi tahun 98, nggak ada kata-kata iman dan takwa dalam Undang-Undang Dasar. Dan bahkan ketika pada zaman Orde Baru ada seorang tokoh yang mengusulkan dari fraksi ABRI, mengusulkan agar iman dan takwa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, dimasukkan dalam GBHN, maka beliau mendapatkan satu reward. Rewardnya adalah beliau dipecat dari keanggotaan MPR. Padahal hanya mengusulkan iman takwa ke dalam GBHN. Sekarang iman dan takwa malah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar di pasal 31 ayat 3. Perjuangan rekan-rekan MPR pada waktu itu agar kemudian itu terkait dengan pendidikan nasional. Jadi ditegaskan di sana bahwa negara mempersiapkan satu tujuan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan satu landasan sangat kokoh dan kuat untuk revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak itu oleh Undang-Undang Dasar bahkan sudah diakomodasi demikian sangat kokoh ya, bahkan masuk ke dalam kegiatan yang paling utama yaitu pendidikan. Ya, pendidikan sejak dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, basisnya adalah iman, takwa, akhlak yang mulia. Jadi sekaligus iman, takwa, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bersatulah di situ, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah menjadi satu keutuhan yang bulat ya, keseluruhan luar dan dalam, jasmani, rohani, spiritual, intelektual, dan iman, takwa, akhlak mulia menjadi Undang-Undang Dasar. Dulu dalam Undang-Undang Dasar juga tidak ada yang namanya pengadilan agama. Sekarang pengadilan agama sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar di pasal 24 Undang-Undang Dasar kita. Dulu bahkan tidak ada yang namanya hak asasi manusia itu dibatasi oleh agama. Dulu menjadi seolah-olah bebas saja. Sekarang di pasal 28J ayat 2 tegas ada pembatasan bahwa hak asasi manusia pun pemberlakuannya harus dibatasi oleh undang-undang dan atau oleh nilai yang berlaku dan termasuk agama yang diakui di Indonesia. Karenanya tidak bisa kalau kemudian tiba-tiba misalnya nih LGBT diakui di Indonesia, ya tidak bisa karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama yang berlaku di Indonesia. Misalnya PKI minta diakui kembali, ya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan undang-undang, dan tidak sesuai juga dengan agama yang ada di Indonesia. Begitulah, jadi Undang-Undang Dasar kita juga mengakomodasi begitu banyak hal yang sangat baik untuk menumbuhkan keagamaan kita dalam konteks keindonesiaan kita bersama dengan kelompok-kelompok bangsa yang lain untuk kemudian terakhir adalah mengokohkan NKRI kita. Nah, NKRI ini pun juga tadi juga disampaikan tentang berjuang menjaga NKRI dan lain sebagainya. Karena memang NKRI sebagai Pancasila juga adalah bagian daripada warisan perjuangan daripada para tokoh-tokoh umat pada waktu yang dulu. Jadi pada waktu itu Belanda tidak suka Indonesia merdeka, karenanya dia serang Indonesia. Kemudian yang diakui di Indonesia semula melalui perjanjian Linggarjati hanya 3 pulau saja, Sumatera, Jawa, dan Madura. Selain itu bukan Indonesia. Kemudian setelah itu pun dia melakukan agresi militer pertama dan kedua, didudukilah ibu kota Indonesia, ditahanlah presiden dan wakil presiden, perdana menteri semuanya. Tapi kemudian dan kemudian puncaknya adalah pada tanggal 27 Desember tahun 49 Indonesia oleh Belanda diakui sebagai negara merdeka, tetapi bukan NKRI, tetapi adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, dan waktu itu diterima oleh orang-orang Indonesia, ada presidennya, ada wapresnya, ada perdana menterinya, bahkan ada undang-undang dasarnya bukan UUD 45, tapi undang-undang dasar RIS. Jadilah Indonesia menjadi RIS. Nah, bagaimana kemudian kita bisa teriak NKRI harga mati, mereka teriak NKRI harga mati. Setelah Indonesia jadi RIS. Indonesia menjadi NKRI karena terobosan dan keberanian dan amanah serta musyawarah yang dilakukan oleh seorang tokoh dari Partai Islam Masyumi, dan waktu itu beliau juga adalah wakil ketua Persis, Persatuan Islam, Ormas Islam yang ada, dan beliau di parlemen jadi ketua fraksi Partai Masyumi. Beliau adalah Muhammad Natsir. Jadi pada tanggal 3 April tahun 50 setelah beliau berkeliling dan melihat kondisi di mana negara-negara serikat itu justru memperlemah Indonesia dan memperbesar realisasi daripada kepentingan Belanda untuk menjajah Indonesia. Karenanya beliau melihat ini tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, dan beliau di DPR pun dia bertemu dengan kelompok-kelompok partai politik yang paling kanan, paling kiri, sampai juga beliau bertemu dengan pimpinan Partai Katolik, pimpinan Partai Kristen, dan kemudian beliau menyampaikan satu pidato yang luar biasa yang disebut sebagai Mosi Integral Natsir tanggal 3 April tahun 50, yang intinya adalah untuk mengembalikan kepada Indonesia yang dicita-citakan, itu adalah
Indonesia yang merupakan NKRI. Dan kemudian pidato beliau itu ternyata diterima oleh pemerintah Indonesia, oleh Bung Hatta sebagai Perdana Menteri, dan kemudian diterima oleh Bung Karno sebagai Presiden, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Indonesia mengenal 2 kali proklamasi. Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus tahun 50 dan proklamasi menjadi NKRI 17 Agustus tahun 1950. Jadi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Nah, jadi dari sini jelas sekali bahwa NKRI itu adalah hasil jihad, ijtihad, mujahadah, musyawarah, tadhiyah, pidato, muhadharah gitu yang disampaikan oleh seorang Muhammad Nasir, ketua fraksi Partai Masyumi di depan parlemen, dan kemudian disepakati, dan kemudian dia menjadi tonggak untuk kemudian menjadikan Indonesia kembali kepada NKRI. Jadi karenanya memang sewajarnya bila kemudian umat Islam mencintai NKRI, mempertahankan Indonesia, mempertahankan NKRI dari upaya untuk separatisme di mana-mana gitu ya. Dan tidak wajar bila kemudian umat Islam yang justru menyelamatkan NKRI dan mencintai NKRI malah kemudian diposisikan menjadi seolah-olah dia menjadi bahaya, seolah-olah dia membawa masalah, seolah-olah kemudian karenanya harus disikapi dengan cara yang represif. Harusnya justru dikokohkan ya kebersamaan dengan umat Islam supaya kemudian bersama dengan umat-umat yang lain mengokohkan Indonesia agar tetap menjadi NKRI. Inilah beragam hal yang prinsip ya, dan saya kira dengan demikian maka Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena dengan Bhinneka Tunggal Ika itulah para ulama kemudian berembuk dan memusyawarahkan tentang dasar negara. Karena Bhinneka Tunggal Ika itulah kemudian muncul fatwa jihad ya, karena Bhinneka Tunggal Ika itulah Muhammad Nasir bertemu dengan pimpinan dari beragam partai termasuk Partai Kristen, Partai Katolik untuk kemudian menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Dan ketika Muhammad Nasir menyampaikan tentang NKRI itu, waktu itu sesungguhnya ada beragam kondisi ya. Tadi ada RIS gitu ya. RIS itu menjadikan Indonesia sebagai negara serikat. Ada juga PKI Muso ya, PKI Muso dari Madiun yang memberontak di Madiun tahun 46, tahun 48. Ada juga DITI-nya Kartosuwiryo. Tapi beliau tidak memilih itu semuanya, beliau memilih untuk kembali kepada NKRI, dan jadilah Indonesia kembali menjadi NKRI, dan itulah yang kemudian disepakati. Dan dalam konteks yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab sebagai kalangan Sunni, ya inilah yang kemudian disepakati menjadi negeri yang oleh kalangan NU disebut sebagai Darussalam, atau oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Darul Mitsaq, kalau Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, dan kemarin Habib Rizik Syihab menyebutnya sebagai Darul Dakwah, bukan Darul Al-Jihad. Jadi inilah Indonesia kita dengan NKRI-nya, yang kemudian menghadirkan tadi dasar negara yang Pancasila yang sudah final, ya, finalnya ada tadi 18 Agustus, dan itu kemudian Undang-Undang Dasar yang banyak perubahannya itu, sesungguhnya ada 2 yang tidak dirubah, yaitu bentuk negara kesatuan Indonesia tidak boleh dirubah, itu pasal 335, dan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar juga tidak boleh dirubah. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada alinea keempat yang menegaskan tentang Pancasila, yang karenanya tidak boleh dirubah. Jadi karenanya kalau kemarin ada yang kemudian memunculkan Trisila, Ekasila, itu memang tidak sesuai, dan karenanya kami di DPR menolak dengan keras, dan alhamdulillah kemudian resonansinya keluar, termasuk kemudian rekan-rekan dari FPI, dari Muhammadiyah, dari NU, dan baru kali ini ya semuanya bersatu padu satu kata gitu ya, dari parlemen dengan parlemen kami ya, dari PKS dan dari luar parlemen, bahkan dari ormas-ormas keagamaan yang lainnya pun juga semuanya menolak. Karena memang Pancasila yang ada di RUU HIP yang sudah kita tolak di DPR itu dipaksakan untuk dibawa ke paripurna, dan itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh para bapak bangsa. Karena ketika Bung Karno menyepakati menjadi ketua PPKI, tidak lagi pernah beliau menyebut tentang Trisila, Ekasila, tidak pernah. Apalagi kemudian menafikan tentang ketuhanan Yang Maha Esa, tidak pernah. Jadi Bung Karno justru setelah Pancasila 18 Agustus itu yang final itu, dia tidak pernah lagi menyebut tentang Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila. Jadi kalau ada yang kemudian masih memeras lagi ya, bahkan dia tidak melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Bung Karno sendiri. Rekan-rekan sekalian, tentu ini adalah prinsip-prinsip sejarah yang saya berharap akan menjadi pintu tadi yang saya katakan di depan, kita semakin mengenal tentang sejarah Indonesia, supaya kita menyayangi Indonesia. Menyayangi bukan berarti menjadi cinta buta gitu ya. Menyayangi bukan berarti menjadi chauvinistic, right or wrong is my country. Menyayangi adalah seperti Rasulullah pernah menyampaikan, unsur akhaka dzaliman wa mazluman.
bantulah saudaramu itu, baik dia zalim maupun didolimi. Para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah nansuru madluman. Wahai Rasulullah, kalau yang didolimi kita bantu, ya. Pakai nansuru doliman, bagaimana kalau dia dolim, masa kita bantu? Kata Rasulullah, ingatkan dia, hentikan dia dari kedolimannya, dan dengan cara itu Anda membantu mereka supaya tidak berkelanjutan dalam kedoliman. Karena kalau kita bantu, kalau tadi ada yang kemudian membawa Pancasila keluar dari relnya menjadi Trisila, menjadi Ekasila, ya kita bantu, kita koreksi supaya kembali kepada yang sebenarnya. Kalau kemudian membiarkan NKRI akan dipecah belah, ya kita bantu, kita jaga untuk kemudian NKRI tetap menjadi NKRI yang utuh. Kalau kemudian ada yang ingin menghadirkan pemahaman yang salah terhadap Undang-Undang Dasar, ya kita bantu, kita koreksi. Kemudian kalau masih begitu banyak hal yang terkait dengan hal yang mungkar, ya kita koreksi supaya tidak terjadi kemungkaran, tentu tidak dengan cara-cara yang mungkar. Kalau ada yang ma'ruf dan sudah dilaksanakan ma'ruf, kita dukung yang ma'ruf itu, tentu juga dengan cara-cara yang ma'ruf. Karena dalam amar ma'ruf nahi mungkar pun juga ada fikih amar ma'ruf nahi mungkarnya, sebagaimana dicontohkan oleh para ulama-ulama kita yang begitu luar biasa menghadirkan Indonesia untuk kita jaga, kita wariskan pada generasi-generasi yang akan datang, supaya kemudian betul-betul bisa merealisasikan cita-cita daripada para ulama ketika dulu mereka membuat resolusi jihad maupun amanat jihad untuk menyelamatkan Indonesia dari dijajah oleh Belanda maupun yang lainnya. Saya kira demikian, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.